Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Gita. Nama saya Ufira Aziza. Saya Kesendri Sitosani. Saya Sabrina Naga. Saya Wijaya Ramadhani Saputri. Di sini kami akan menayangkan video kami yang berjudul Perang Dingin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Windy Ramadhani Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Dingin. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih luasnya, saya akan menjelaskan apa itu Perang Dingin. Apa sih Perang Dingin itu? Perang Dingin atau disebut dengan Cold War diperkenalkan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann, juga disebut sebagai perang urut syaraf atau perang ideologi. Perang Dingin sendiri ialah sebutan bagi konflik yang terjadi di antara dua negara paling berpengaruh di dunia, Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet dan sekutunya. Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terlibat perang secara langsung, melainkan melalui negara ketiga yang sedang berkonflik atau disebut dengan proxy war atau perang pecah belah. Perang Dingin ini kemudian menimbulkan ketegangan dunia, adanya aksi, spionasi, dan perlombaan dalam teknologi. Selanjutnya, latar belakang Perang Dingin. Yang pertama adalah perebutan pengaruh dunia antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang merupakan negara superpower pemenang Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan ideologi antara Amerika Serikat yang berideologi liberalis dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Kemudian yang ketiga adalah berdirinya berbagai pakta pertahanan. Misalnya Amerika Serikat itu membentuk pakta pertahanan dengan sekutunya, yakni ada NATO, SEATO, CENTO, dan METO. Sedangkan Uni Soviet dengan sekutunya yaitu membentuk pakta pertahanan yakni Pakta Warsawa. Fakta-fakta pertahanan ini merupakan perjanjian bersama apabila satu negara diserang oleh negara lain yang bukan sekutunya, maka negara sekutu memiliki kewajiban untuk membantu negara tersebut. Selanjutnya, penjelasan lebih luas tentang latar belakang Perang Dingin itu terjadi. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua. Yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia, dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sementara yang lainnya memilih untuk tetap netral, dengan mendirikan gerakan non-blok, di mana Indonesia menjadi salah satunya. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet, melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek yang lain, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua negara adidaya ini berperan di wilayah negara klien. Sejarah Nazi dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua, yang membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Tapi kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua itu hanya melahirkan konflik baru dan perdamaian yang semu. Dua negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi. Ketika konferensi Potsdam pada Juli 1945, perbedaan pendapat antar pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memiliki perbedaan kebijakan yang berbeda dengan presiden sebelumnya, Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bebas di semua negara di Eropa Timur. Pendapat Harry Truman ini mewakili rakyat Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Perang Suci melawan Hitler dan Nazisme, dan warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet sebenarnya juga ingin pemungutan suara bebas. Tapi Stalin tidak setuju dengan pendapat Harry Truman.
Detraktor komunis itu berpendapat bahwa pemerintahan yang dibangun dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja Stalin tidak mau hal itu terjadi. Selain itu, alasan Stalin menolak yaitu karena melihat negaranya hancur, karena serangan Nazi Jerman yang sangat dahsyat, sehingga Stalin menginginkan keamanan maksimal bersama sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun, tak seperti dua perang dunia. Perang Dingin tidak melibatkan serangan militer langsung kedua negara tersebut. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 1945. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua setelah mengalahkan Jepang lewat bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat Amerika sebagai negara adidaya. Namun, kemenangan di blok sekutu bukan hanya milik Amerika Serikat. Uni Soviet yang juga berasal dari blok yang sama unggul dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi. Namun, usai membebaskan, Uni Soviet menancapkan pengaruh komunisnya di negara-negara itu. Sejarah Perang Dingin diawali dengan didirikannya tembok Berlin yang membagi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1946. Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, menjuluki tembok Berlin dengan Iron Curtain atau tirai besi. Tirai besi tidak sekedar membagi Jerman menjadi dua, tapi juga membagi Eropa menjadi dua ideologi, yaitu kapitalis dan komunis. Tembok Berlin ini membuat rakyat Amerika Serikat mengutuk sikap Stalin dan Uni Soviet. Pemerintah Amerika Serikat langsung bereaksi dengan cepat. Tidak hanya Amerika Serikat, Uni Soviet juga bereaksi. Agen intelijen Uni Soviet di seluruh dunia mulai membangkitkan komunisme dengan semangat perjuangan melawan kapitalis Barat. Para komunis di Prancis dan Italia mengungkapkan keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Eropa. Uni Soviet menekankan Turki dan Iran yang pro-Amerika Serikat sejak 1947. Uni Soviet sudah memperlihatkan aktivitasnya untuk menyebarkan komunisme ke Eropa Barat. Di tahun itu, dimulailah perseteruan dua negara adidaya yang menandai dimulainya Perang Dingin. Sejarah Perang Dingin ini memiliki dua makna jika dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang Uni Soviet adalah perang untuk menyebarkan komunisme seluas mungkin, sementara sudut pandang Amerika Serikat yaitu untuk menahan pengaruh komunisme sekecil mungkin. Tahap Perang Dingin pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1953. Di masa ini ada beberapa kejadian di Eropa, seperti Doktrin Truman, politik containing di Berlin, rencana Marshall, kebangkitan komunis di Cekoslowakia, berdirinya organisasi militer bernama NATO yang merupakan aliansi militer blok Barat. Tahap Perang Dingin kedua terjadi pada tahun 1953 hingga 1956. Pada tahun 1953, terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara ini berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo Kuba. Di tahap kedua ini, NATO mulai berekspansi, meletus perang di Indochina, krisis di Matsu, Quemoy, dan Suez. Pada tahun 1955, terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa ini perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Tahap Perang Dingin ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga 1958. Terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria. Pada tahun 1956, Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat tentu marah melihat penindasan ini, sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas. Tahap Perang Dingin keempat terjadi pada tahun 1958 hingga 1962. Pada tahun 1962, terjadi krisis rudal Kuba.
Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir. Setelah bernegosiasi, Uni Soviet bersedia menarik kembali rudalnya dari Kuba. Amerika Serikat juga bersedia menarik kembali rudalnya dari Italia dan Turki, serta tidak akan menginvasi Kuba tanpa provokasi langsung. Di internal kubu komunis sendiri, Cina dan Soviet juga terjadi masalah. Dua negara komunis raksasa itu sempat pisah mulai 1956 hingga 1966 karena perbedaan dalam menafsirkan Marxis-Leninisme. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar dua negara di Perang Dingin. Tahap Perang Dingin kelima terjadi pada tahun 1962 hingga 1985. Di tahun 1969, kubu komunis Cina dan Uni Soviet juga sempat terjadi konflik masalah perbatasan. Setelah sebelumnya mereka sudah menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di tahun 1966. Pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Konflik ini berakhir pada tahun 1989 dan memaksa Uni Soviet menarik pasukannya kembali. Inilah penjelasan secara rinci tentang latar belakang Perang Dingin itu terjadi. Terima kasih. Kedua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki ideologi yang sangat berbeda dan berusaha untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis menekankan pentingnya kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Dalam sistem ini, individu memiliki hak untuk mengelola bisnis dan sumber daya mereka sendiri, di mana pasar bebas dan persaingan dianggap sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi. Kapitalisme sebagai bagian dari ideologi ini diyakini dapat menciptakan inovasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Uni Soviet menganut ideologi sosialis komunis yang percaya bahwa negara harus mengendalikan perusahaan dan sumber daya untuk memastikan kesetaraan masyarakat secara kolektif. Dalam pandangan mereka, dengan mengelola produksi dan distribusi, negara dapat memastikan bahwa keuntungan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, terutama buruh dan kelas pekerjaan. Ideologi ini berusaha untuk menghapus ketidakadilan sosial dan ekonomi yang seringkali muncul dalam sistem kapitalis. Perbedaan ideologi ini tidak hanya menciptakan ketegangan antara kedua negara, tetapi juga memicu persaingan untuk mempengaruhi negara-negara lain di seluruh dunia. Masing-masing negara berupaya menyebarkan pemahaman mereka yang seringkali berujung pada konflik dan intervensi di berbagai belahan dunia yang menjadi ciri khas dari Perang Dingin. Perang Dingin, periode ketegangan global pasca Perang Dunia Kedua, bukan hanya tentang perbedaan ideologi, tetapi juga tentang perebutan pengaruh dan kekuasaan. Keinginan untuk berkuasa menjadi faktor utama yang mendorong konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh global dengan menggunakan strategi yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh mereka. Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi yang kuat dan sistem kapitalis, memanfaatkan keunggulan finansialnya untuk membantu negara-negara berkembang melalui pinjaman modal dengan berharap meningkatkan kemakmuran,
membuka pasar, dan mencegah komunisme. Uni Soviet sebagai negara dengan sistem sosial komunis menggunakan strategi yang berbeda. Mereka memberikan bantuan berupa senjata dan tenaga ahli kepada negara-negara yang sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaan atau melawan penjajahan dengan berharap mendapatkan dukungan ideologi dan memperluas pengaruh. Uni Soviet berharap dapat memperluas pengaruhnya dan membangun basis dukungan bagi ideologi mereka. Fakta pertahanan persaingan militer dan pertahanan karena kedua negara ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini sama-sama kuat. Tentunya untuk lebih memperkuat negaranya dengan membangun militer yang kuat, bukan hanya militer-militer saja, namun juga dalam bidang pertahanan. Salah satunya dengan mendirikan atau membentuk fakta pertahanan. Nah, kita lihat apa aja sih yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Yang pertama, ada North Atlantic Treaty Organization atau sering kita sebut dengan NATO. NATO adalah organisasi atau fakta pertahanan negara-negara di Atlantik Utara yang bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di kawasan tersebut. Pada awalnya, NATO ini adalah perjanjian pertahanan antara Inggris dan Perancis saja. Namun, pada akhirnya, Amerika Serikat ini membentuk fakta pertahanan sesungguhnya dengan menggandakan negara-negara kawasan Atlantik Utara yang anggotanya antara lain ada Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Portugal, Norwegia, Denmark, Islandia. Yang kedua adalah SEATO, terbentuk pada September 1954, merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Pemprakarsa SEATO adalah John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, setelah berlangsungnya Konferensi Manila tahun 1954. Meskipun organisasi ini mengatasnamakan Asia Tenggara sebagai wilayah kerjasamanya, pada kenyataannya hanya ada dua negara yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Thailand. Tujuan utama dibentuknya SEATO adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Meskipun berada di dalam wilayah yang dilindungi SEATO, keberadaan SEATO dimanfaatkan oleh Amerika Serikat saat terjadinya Perang Vietnam. SEATO menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat untuk menolak pemilu Vietnam tahun 1956 yang ingin menyatukan wilayah Vietnam. Justru Amerika Serikat menginginkan Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Keberadaan Vietnam di bawah perlindungan SEATO menjadikan Amerika Serikat masih bisa ikut terlibat dalam wilayah Vietnam tersebut. Bagi negara-negara Asia dan Afrika, keberadaan SEATO dianggap menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan di wilayah Asia Afrika khususnya. Oleh karena itu, negara-negara yang ada di wilayah Asia Afrika berupaya untuk meredakan ketegangan dengan tidak terlibat dalam konflik yang muncul pada waktu itu, yaitu konflik Blok Barat dan konflik pada Blok Timur. Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika pada akhirnya membuka pandangan Amerika Serikat terhadap negara Asia dan Afrika. Akhirnya, meskipun memiliki tujuan yang sangat strategis, SEATO akhirnya dibubarkan pada tahun 1977. Selanjutnya, apa itu ANZUS? Australia, New Zealand, United States. ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pendirian ANZUS. ANZUS didirikan pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco. Para tokoh yang menyepakati pembentukan ANZUS adalah Percy C. Spender, Menteri Urusan Luar Negeri Australia, C.A. Branson, Selandia Baru, John J. Sprackman, Amerika Serikat. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik.
pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang. Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru. Tujuan ANZUS. Tujuan pendirian ANZUS tidak bisa terlepas dari kondisi Perang Dingin yang sedang berlangsung dari tahun 1947. Tujuan utama ANZUS adalah melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menengahi permasalahan antar negara. Peran ANZUS. Peran ANZUS beberapa kali terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional. 1. ANZUS mengirimkan bantuan senjata kendaraan perang dan pasukan khusus untuk menyelesaikan perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. 2. Aktif membantu dalam penyelesaian masalah Timur Timur. 3. Membantu penyelesaian masalah antara RRC dengan Taiwan. Perpecahan ANZUS. Perpecahan ANZUS terjadi pada tahun 1985 setelah Selandia Baru keluar dari ANZUS. Selandia Baru keluar karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Selanjutnya, Central Treaty Organization atau Organisasi Fakta Sentral adalah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh negara Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Amerika Serikat menjadi pemprakarsa berdirinya CENTO ini yang terbentuk di wilayah Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Meskipun menjadi pemprakarsa berdirinya CENTO, Amerika Serikat tidak menjadi bagian anggota CENTO. Pembentukan Fakta Pertahanan ini merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet. Pada awalnya, CENTO ini bernama Middle East Treaty Organization atau Baghdad Pact Organization. Akan tetapi pada 14 Juli 1958, Irak menarik diri dari keanggotaannya. Hal ini bermula dari kejatuhan monarki Irak yang anti-Soviet akibat kudeta militer. Pemerintahan yang baru kemudian menarik diri dari keanggotaan aliansi dan mulai membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Aliansi yang kemudian memutuskan untuk mengganti nama dari Baghdad Pact Organization menjadi Central Treaty Organization (CENTO). Markas organisasi yang semula berada di Baghdad lantas dipindahkan ke Ankara, Turki. Berbeda dengan organisasi Fakta Pertahanan lainnya, CENTO tidak memiliki struktur komando militer terpadu. Tujuan utama CENTO adalah membendung komunis Uni Soviet, akan tetapi pada akhirnya mengalami kegagalan. Ketika Uni Soviet pada akhirnya mampu meluaskan pengaruhnya ke negara-negara non-anggota CENTO, Uni Soviet kemudian membangun hubungan militer dan politik yang erat dengan pemerintahan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. Pada tahun 1970, Uni Soviet mengarahkan kurang lebih 20.000 pasukannya ke Mesir dan mendirikan pangkalan angkatan laut di Suriah, Somalia, dan Yaman. CENTO pada akhirnya bubar secara resmi pada tahun 1979. Setelah aliansi tersebut gagal mencegah invasi Turki ke wilayah Cyprus pada tahun 1974 dan mundurnya Iran dari keanggotaan aliansi akibat munculnya revolusi Iran tahun 1979. Selanjutnya, Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Fakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yang sudah membentuk Fakta Pertahanan terlebih dahulu pada tahun 1949, yaitu NATO. Fakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Meskipun tujuan utamanya adalah keinginan Uni Soviet untuk terus mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur,
Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet dan didukung oleh negara Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, dan Rumania. Markas Pakta Warsawa berada di Moskow, ibu kota Uni Soviet. Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991 pada akhirnya resmi berakhir bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Faktor penyebab berakhirnya Pakta Warsawa adalah: pertama, Pakta Warsawa hanya berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur, sedangkan dukungan rakyat di setiap negara anggotanya sangat kecil. Kedua, berkuasa orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta Warsawa semakin melemah. Ketiga, meskipun Uni Soviet berkomitmen untuk mempertahankan pakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh terbesar yang mengancam perjanjian tersebut berasal dari dalam organisasi tersebut, yaitu negara-negara Eropa Timur yang takut akan serangan dari Uni Soviet. Keempat, Moskow Uni Soviet sendiri yang meninggalkan fakta tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan-kesulitan ekonomi akibat menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Hal lain yang mendorong bubarnya Pakta Warsawa adalah muncul dan semakin kuat gerakan solidaritas di Polandia yang kemudian lewat pemilu 1989 mampu menang lawan Partai Komunis. Tersingkirnya Partai Komunis di Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov, dan jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicol Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Republik-republik membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Perang Dingin memicu sejumlah konflik. Salah satunya adalah perpecahan Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Perang Dunia II yang pecah sejak 1939 banyak dampak besar bagi Eropa. Salah satunya adalah Jerman yang kala itu muncul sebagai kekuatan besar di bawah kendali Nazi pimpinan Adolf Hitler. Nazi kemudian harus menghadapi sekutu, juga Uni Soviet. Setelah Nazi jatuh dan perang usai pada 1945, tulis Richard J. Evans lewat artikel The Other Horror, Review of Orderly and Human, The Explosion of the German After the Second World War, dalam The New Republic, 25 Juni 2012. Wilayah Jerman yang tersisa termasuk Berlin dibagi menjadi 4 zona militer. Selain itu, diadakan perundingan antara Sekutu dengan Uni Soviet. Sekutu adalah gabungan dari beberapa negara yang menentang kelompok fasis maupun komunis. Di dalamnya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lainnya. Perundingan ini tidak berakhir mulus karena Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Sebagian wilayah Jerman dikuasai Soviet atau Blok Timur, sebagian lainnya dipengaruhi Sekutu atau Blok Barat. Bahkan kota Berlin pun terbagi dua. Jerman benar-benar terbelah. Tanggal 23 Mei 1949, wilayah barat yang dipengaruhi Sekutu mendeklarasikan diri menjadi Republik Federal Jerman. Berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat membuat sektor timur yang cenderung ke Uni Soviet juga melakukan hal serupa pada 7 Oktober 1949. Berdirilah Republik Demokratik Jerman atau disebut sebagai Jerman Timur. Perbedaan kualitas hidup memicu gelombang imigrasi besar-besaran dari Jerman Timur ke Jerman Barat, terutama sejak 1950. Meskipun tidak sedikit imigran yang bisa dihentikan, namun ratusan ribu orang lainnya berhasil melintasi perbatasan. Kebanyakan warga Jerman Timur yang melarikan diri adalah para profesional muda dan orang-orang terlatih. Hal ini mengakibatkan Jerman Timur dengan cepat kehilangan banyak tenaga ahli sekaligus tenaga kerja. Antara tahun 1949 hingga 1961 diperkirakan hampir 2, juta orang meninggalkan Jerman Timur. Pemerintah Jerman Timur tentunya sangat marah dengan situasi ini.
Pada 13 Agustus 1961, mulai dibangun tembok sebagai dinding pembatas antara wilayah Berlin bagian barat milik Jerman Barat dengan Berlin bagian timur milik Jerman Timur. Blok Timur menyatakan bahwa tembok Berlin dibangun untuk melindungi warganya dari berbagai pengaruh yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Itu sebenarnya hanya dalih semata, karena dalam kenyataannya tembok Berlin didirikan untuk mencegah penduduk Jerman Timur ke wilayah Jerman Barat. Dinding raksasa ini dibangun tepat di tengah kota Berlin. Di sisi lain, Jerman Barat mengecam pembangunan tembok Berlin dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan karena membatasi kebebasan orang untuk bergerak. John F. Kennedy saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat juga pernah mengutuk berdirinya tembok pemisah ini. Lalu dampak yang kedua ada pecahnya Vietnam. Pada 21 Juli tahun 1954 disepakati perjanjian Jenewa yang isinya memecah Vietnam menjadi dua bagian, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh Diem dengan ibu kota di Saigon. Sejak 1840-an, Vietnam berhasil dikuasai oleh Prancis setelah melakukan serangkaian perang kolonial di Indochina. Selama Prancis berkuasa, rakyat Vietnam tidak tinggal diam. Beberapa pemberontakan pun dilancarkan oleh para kelompok nasionalis, tetapi gagal. Tahun 1919, ketika perjanjian Versailles sedang dirundingkan, Ho Chi Minh, seorang tokoh revolusi dan negarawan Vietnam, meminta untuk membuat perundingan kemerdekaan atas Vietnam. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak, sehingga Vietnam masih terus menjadi negara jajahan Prancis. Pada 1941, Ho Chi Minh mendirikan Viet Minh, sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam, guna menggempur kekuasaan Prancis di negaranya. Setelah perlawanan panjang, pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Pho Nguyen Giap mengklaim kemenangan setelah pasukan Jepang dan Prancis Vichy menyerah di Vietnam bagian utara pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam, di mana ia menjabat sebagai presiden pertama. Namun karena Prancis kembali datang ke Vietnam pada tahun berikutnya, akhirnya meletus Perang Indochina pertama atau Perang Prancis-Vietnam pada 19 Desember 1946. Terpecahnya Vietnam selama berperang, Viet Minh terus menguasai wilayah utara untuk melemahkan pengaruhnya. Pada 1948, Prancis mengangkat kembali Bao Dai sebagai Kaisar Vietnam. Pada Maret 1949, Kaisar Bao Dai dan Presiden Prancis Vincent Auriol sepakat bahwa Vietnam merupakan negara bagian Uni Prancis. Tentu saja, hal itu tidak diakui oleh Viet Minh dan Perang Prancis-Vietnam terus berlanjut. Pada akhirnya, Viet Minh yang didukung oleh Cina dan Uni Soviet akhirnya memenangkan pertempuran pada 7 Mei 1954. Lalu yang ketiga, Korea terpecah menjadi dua, yakni Korea Utara dengan paham komunis dan Korea Selatan dengan paham demokrasi. Korea terjadi pertentangan antara dua kelompok, yakni kelompok Kim Il Sung membentuk negara Korea Utara yang bersifat diktator komunisme, sedangkan Syngman Rhee membentuk pemerintahan demokratis, yakni Korea Selatan.
Lalu ada pertarungan paham ekonomi liberalisme, kapitalisme dengan sosial komunis. Jerman terbagi menjadi dua sistem ekonomi. Jerman Barat menerapkan sistem ekonomi bebas berdasarkan mekanisme pasar, penerapan mata uang baru. Sedangkan Jerman Timur juga mengeluarkan mata uang baru, dan Jerman Timur menerapkan ekonomi terpusat, mengikuti komando dari negara induk dengan menjadi pemasok alat-alat industri ke negara-negara komunis. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat dengan negara pengatur kebijakan ekonomi. Sedangkan Korea Selatan menerapkan sistem kapital dengan menyerahkan ekonomi pada mekanisme pasar. Ada juga dampak di bidang ekonomi, muncul negara kreditur yang memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Contohnya, Uni Soviet mengeluarkan kebijakan ekonomi memberikan negara penganut komunisme seperti Mongolia sebesar 11 miliar dolar, Vietnam sebesar 15 miliar dolar, Kuba sebesar 35 miliar dolar, Korea Utara sebesar 11 miliar dolar, serta Eropa Timur melalui program Molotov Plan. Sedangkan Amerika melalui doktrin Truman untuk negara Yunani dan Turki, sedangkan Marshall Plan untuk 17 negara di Eropa dengan dana sebesar 12 miliar dolar. Asia Tenggara merupakan partner perdagangan kelima terbesar bagi Amerika. Di samping itu, Asia Tenggara juga menjadi kawasan tujuan investasi langsung atau Foreign Direct Investment. Dominasi Uni Soviet dalam perdagangan internasional negara Blok Timur selanjutnya yaitu mengikat ekonomi Blok Timur lainnya menuju Moskow melalui Council for Mutual Economic Assistance atau CMEA atau Comecon yang menentukan alokasi investasi bagi negara dan produk yang diperdagangkan di negara Blok Timur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari dampak pengaruh Perang Dingin dalam bidang militer dan teknologi luar angkasa. Nah, yang pertama itu ada dampak Perang Dingin bagi dunia dalam bidang militer. Dampak Perang Dingin bagi dunia di bidang militer yakni terbentuknya fakta pertahanan seperti NATO, yang dimana NATO itu fakta pertahanan dari Blok Timur dan fakta Warsawa yakni pertahanan dari Blok Barat. Juga persaingan senjata semakin maju pesat dan dimulai dikembangkannya teknologi seperti nuklir. Nah, dampak Perang Dingin selanjutnya dalam bidang militer yang pertama ada perlombaan persenjataan dan uji coba nuklir. Amerika Serikat melakukan uji coba yang dimana disebut sebagai Operation Crossroads. Pada 1 Maret 1954, Amerika Serikat melakukan uji Castle Bravo, yang dimana menguji bom hidrogen lain di Bikini Atoll. Pemerintah Uni Soviet juga membangun senjata atomnya dengan mengambil pasukan baru uranium dari Eropa Timur. Uni Soviet juga melakukan uji coba nuklir pertama pada 29 Agustus 1949. Uni Soviet meledakkan bom hidrogen pertamanya, yaitu pada tanggal 22 Maret 1955 yang dimana menghasilkan 1,6 juta megaton. Lalu yang kedua ada pertempuran antar intelijen demi mencapai tujuan perluasan pengaruh dan kekuasaan. Intelijen Soviet berhasil menguak rencana Nazi Jerman untuk menyerang pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Selama 7 tahun juga, pemerintah Soviet ini bisa mempelajari semua rencana duta besar, bahkan sebelum dia sampai ke meja Presiden Amerika Serikat. Badan Intelijen Soviet atau KGB melakukan penyadapan terhadap para diplomat Perancis yang berdinas di Rusia atau Moskow sejak 1978. Nah, sebagai perbandingan itu bisa kita lihat dari grafik
di tengah-tengah gambar tersebut, yang dimana itu adalah grafik perlombaan persenjataan uji coba nuklir, yang dimana warna merah tersebut adalah Rusia dan warna biru adalah Amerika Serikat. Bisa kita lihat pada tahun 1950 sampai 1970, Amerika Serikat masih sering melakukan uji coba nuklir. Sementara Rusia itu tuh paling tinggi hanya mencapai 40.000, yaitu pada tahun 1980. Lalu, dibentuknya sistem aliansi pertahanan antar berbagai negara untuk melindungi diri dari ancaman luar. Australia, New Zealand, United States atau ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. NATO bertujuan untuk menciptakan aliansi tandingan bagi tentara Soviet yang ditempatkan di Eropa Tengah dan Timur setelah Perang Dunia II. Juga, Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Selanjutnya ada dampak Perang Dingin bagi teknologi luar angkasa. Perang Dingin ini juga membawa pengaruh besar pada ke ruang angkasaan yang kita miliki. Mungkin jika tidak ada Perang Dingin, kita tidak akan tahu bagaimana bentuk tata surya kita. Pada saat ini, kedua negara yang bersengketa saling berlomba-lomba menunjukkan pada dunia bahwa negara mereka lah yang paling baik dengan menyebarkan doktrin-doktrin yang mereka miliki. Karena untuk meningkatkan gengsi negara mereka, mereka sama-sama berlomba untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Hasilnya, kita semua menjadi tahu bahwa sebenarnya kita ada pada tata surya apa, kemudian bagaimana bentuknya. Terlepas dari siapa yang pertama kali mengabarkan berita ini, namun dengan adanya Perang Dingin ini, secara tidak langsung, itu berdampak pada pendidikan, ilmu, ke ruang angkasaan kita. Lalu, dampak Perang Dingin dalam bidang teknologi luar angkasa lainnya, itu ada perlombaan pembuatan satelit pertama yang mampu mengorbit di bumi. Peluncuran satelit pertama, Sputnik 1, milik Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957. Satelit yang seberat 183 pon ini, seukuran bola basket, itu mengorbit bumi dalam waktu 98 menit. Peluncuran The Sputnik diketahui Amerika dan memicu kekhawatiran bahwa Soviet mungkin juga mampu mengirim rudal dengan senjata nuklir dari Eropa ke Amerika. Juga pada tanggal 31 Januari 1968, satelit Explorer 1 milik Amerika itu berhasil diluncurkan. Itu menjadi satelit pertama Amerika Serikat yang berhasil mengorbit bumi. Dampak Perang Dingin dalam bidang teknologi luar angkasa lainnya, yang kedua, perlombaan pengiriman manusia untuk menjalankan misi khusus di luar angkasa. Yuri Alexeyevich Gagarin menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat ruang angkasa Vostok 1. Gagarin mengorbit ketinggian maksimum sebanyak 187 mil dan dipandu oleh sistem kontrol otomatis. Juga pada tanggal 5 Mei 1961, Alan Shepard menjadi astronot Amerika Serikat pertama yang berhasil melakukan perjalanan ke angkasa luar dari Cape Canaveral, Florida. Alan Shepard terbang meluncur menggunakan roket kapsul Freedom 7 dan mengirimkan Neil Armstrong ke bulan dengan roket Apollo. Nah, kita bisa melihat seperti apa muka dari Yuri Alexeyevich Gagarin dalam gambar di atas. Yang ketiga, ada pembangunan stasiun luar angkasa dan pemanfaatan satelit untuk mata-mata. Stasiun luar angkasa pertama di dunia itu adalah Salyut 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 19 April 1971. Stasiun-stasiun Soviet sebelumnya semuanya itu diberi nama Salyut, tetapi diantaranya ada dua jenis yang berbeda, yaitu sipil dan militer. Stasiun militer seperti Salyut 2, Salyut 3, dan Salyut 5 juga dikenal sebagai stasiun Almaz. Skylab adalah stasiun luar angkasa yang diluncurkan dan dioperasikan oleh NASA
dan stasiun ruang angkasa pertama Amerika Serikat. Skylab mengorbit bumi pada tahun 1973 sampai 1979 dan berisi ruang kerja, observatorium surya, dan sistem lainnya. Stasiun ini diluncurkan dengan roket tak berawak Saturn V yang dimodifikasi dengan massa 169.950 pon atau sama dengan sekitar 77 ton. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat menjelajahi sejarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha meredakan Perang Dingin. Oke, mari kita bahas dulu apa sih usaha-usaha dalam Perang Dingin itu. Ada beberapa hal usaha dalam meredakan Perang Dingin. Pertama, usaha kedua negara adidaya. Maaf Kak, apa saja sih negara adidaya dalam Perang Dingin dan apa itu negara adidaya? Secara sederhana, negara adidaya atau disebut juga negara adikuasa adalah negara yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang tak tertandingi. Selama sebagian besar abad ke-20, terdapat dua negara adikuasa yang bersaing, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk meredakan Perang Dingin, dilakukan perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui Strategic Arms Limitation Talks atau Perjanjian Pembatasan Persenjataan Strategis and Strategic Arm Reduction Treaty atau Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategi. Perjanjian SALT dapat berkembang dengan baik karena Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai itikat untuk menghindari perang nuklir yang membahayakan umat manusia. Apa saja tujuan dari perjanjian SALT ini ya Kak? Tujuan dari perjanjian SALT ini adalah: pertama, untuk memperkecil terjadinya perang nuklir. Kedua, apabila perang tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan. Yang ketiga, menghemat biaya pertahanan. Pada kurun waktu tahun 1968 hingga tahun 1982 telah dilakukan upaya meredakan Perang Dingin dengan mengurangi, membatasi, serta memusnahkan persenjataan nuklir. Kak, apakah ada bentuk-bentuk persetujuan yang dicapai? Pertanyaan bagus. Iya, ada bentuk persetujuannya, seperti yang pertama, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yaitu dilaksanakan pada tahun 1968, diikuti oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Dalam pertemuan ini disepakati tidak akan menjual senjata nuklir atau memberikan informasi kepada negara-negara non-nuklir. Yang kedua yaitu adalah Perjanjian Pembatasan Persenjataan Strategis. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972 oleh Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, dan Leonid Brezhnev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet. Usaha negara berkembang. Upaya peredaan Perang Dingin yang berarti menghindari perang nuklir juga dilakukan oleh negara-negara yang sudah berkembang. Negara-negara tersebut sebagian besar belum lama mendapatkan kemerdekaan, sehingga sangat mencemaskan akan terjadinya perang nuklir. Usaha-usaha negara berkembang tersebut dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama. Yang pertama, Gerakan Non-Blok, dan yang kedua, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang ketiga, menjadi pendiri ASEAN, dan yang keempat, aktif dalam organisasi internasional. Usaha PBB dalam meredakan Perang Dingin. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meredakan ketegangan dan konflik selama Perang Dingin. Meskipun terhambat oleh persaingan antara Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet, PBB tetap berupaya menciptakan forum dialog dan kerjasama internasional.
PBB sebagai organisasi internasional yang menaungi kepentingan bangsa-bangsa dunia turut berupaya dalam meredakan Perang Dingin. Dilansir dari buku The Cold War A Now Story 2005 karya John Lewis Gaddis, upaya PBB dalam meredakan Perang Dingin dapat terlihat ketika PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255 pada 1968. Resolusi tersebut berisi tentang pembatasan kepemilikan nuklir dan penggunaan sebagai senjata. Resolusi ini disetujui oleh seluruh anggota PBB termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sedang berkonflik. Terima kasih sudah menyaksikan.